Kisah pilu Mandala Rizky Putra, seorang pelajar SMK di Samarinda, Kalimantan Timur yang meninggal dunia akibat mengalami peradangan di kaki setelah memakai sepatu kekecilan dalam waktu yang cukup lama. Meskipun kakinya terasa sakit, Mandala tetap bertahan dan terpaksa memakai sepatu yang kekecilan itu hingga kesehatannya terganggu. Ratnasari, ibu korban, sangat terpukul atas kepergian Mandala pada Jumat 24 April 2026 lalu. Mandala meninggal dunia akibat komplikasi diduga karena memakai sepatu kekecilan. Ia seharusnya memakai sepatu berukuran 45, namun ia terpaksa memakai sepatu berukuran 43. Faktor ekonomi dan kemiskinan yang membuat ibunya tak mampu membelikan sepatu baru. Cuman ya itu kan yang dia berasa sakit banget pas lagi magang. Sampai selesai magang itu selama 1 bulan lah. Tapi ya itu dia gak pernah mau ngerepotin siapapun di sekolah. Karena saya bilang sama dia, kesusahan apapun itu jangan sampai Mandala lihatkan sama siapapun. Jadi pas dia pulang, saya tanya lagi, kaki kamu sakit yang di mananya? Ini loh Ma, di ujung jari-jari ini sama di bawah telapak kalau di kok jalan kayak gitu. Karena kan pengaruh dari sepatu yang kekecilan tadi dipaksakan untuk memakai terus. Ukuran sepatunya berapa? 43. Itu yang dipakai? Ya, sebenarnya dia seharusnya mungkin sekitar 45 ukuran kakinya. Peristiwa ini jadi perhatian tim respon cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur yang menilai kasus Mandala mencerminkan masih adanya kerentanan sosial di masyarakat. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak menerima laporan pada 25 April 2026. Tim kemudian mendatangi rumah duka dan menelusuri kondisi keluarga dan kronologi kejadian. Menurut TRC PPA Kaltim, kejadian pilu ini jadi tamparan keras pemerintah karena bantuan untuk masyarakat tidak mampu dinilai tidak merata dan kurang menyasar masyarakat-masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Sebenarnya pemerintah punya program yang baik dari tingkatan kabupaten, kota, sampai provinsi. Khusus untuk kejadian ada Mandala ini kan provinsi punya program yang namanya Gratis Pol. Dan itu kan untuk khusus saat ini untuk kelas 1 SMK, kelas 2 dan kelas 3 itu belum bisa mendapatkan. Nah, maksud kami adalah bagaimana nantinya pemerintah dan pihak sekolah itu bisa pihak sekolah bisa mendata, identifikasi anak-anak siswa yang memang dalam kondisi benar-benar tidak mampu. Jadi kelas 2 dan kelas 3 itu diberikan juga bantuan prioritas untuk mereka yang tidak mampu. Jadi bisa karena ada orang tua yang tidak bisa membelikan lagi seragam anaknya setiap tahun, baik itu sepatu seperti ini kejadian, sepatu udah ukurannya lebih besar, kemudian seragam yang sudah sobek. Nah ini seringkali kami mendapatkan keluhan dari orang tua yang memang tidak mempunyai kemampuan untuk bisa membelikan lagi gitu. Nah, bagaimana program yang sudah bagus ini bisa lebih bagus lagi gitu agar bisa merata gitu. Mengutip dari Kompas.com, pihak sekolah menyebut Mandala sebenarnya telah mendapat perhatian sejak duduk di kelas 10. Sekolah mengaku pernah memberikan bantuan berupa seragam jurusan, perlengkapan sekolah, sembako hingga bantuan uang sewa kontrakan. Pada 14 Maret 2026, pihak sekolah juga sudah menyalurkan zakat sebesar Rp200.000 untuk Mandala. Pada 10 April 2026, Ibu Mandala mendatangi sekolah untuk meminta bantuan dana sebesar Rp1,1 juta untuk pengobatan non-medis. Sekolah kemudian memberikan bantuan dari kas masjid sekolah dan menyarankan agar Mandala diperiksa ke fasilitas kesehatan. Pada 20 April 2026, Mandala mengirim foto kondisi kakinya yang mulai bengkak kepada wali kelas sambil meminta bantuan dana.
Saat pihak sekolah mengunjungi Mandala, ia terlihat lemah dan kondisinya memburuk. Sekolah juga mendapati BPJS milik keluarga Mandala tidak aktif karena ada tunggakan. Di sisi lain, pemerintah menganggarkan program sepatu sekolah rakyat bernilai fantastis. Ironi, saat ada siswa yang diduga meninggal karena tak bisa membeli sepatu, Kementerian Sosial tiba-tiba muncul dengan wacana pengadaan sepatu sekolah rakyat. Tak tanggung, anggaran sepatu sekolah rakyat mencapai Rp700.000 per pasang yang rencananya diperuntukkan bagi 39.000 siswa. Sebelumnya sempat viral foto saat Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah menyerahkan sepatu kepada siswa di Malang, Jawa Timur. Diduga sepatu tersebut adalah sepatu sekolah rakyat yang dianggarkan senilai Rp700.000. Namun Gus Ipul segera membantah kalau sepatu yang ia bagikan dengan Khofifah waktu itu bukanlah jenis sepatu sekolah rakyat. Sepatu yang diserahkan Khofifah pada siswa di Malang, Jawa Timur itu adalah sepatu khusus pemberian Pemprov Jatim, bukan pengadaan Kemensos. Saya ulang sekali lagi ya, saya juga itu ada di medsos itu foto yang saya memberikan sepatu bersama Ibu Khofifah. Itu sepatu yang diberikan oleh Ibu Khofifah, bukan oleh Kementerian Sosial. Ya beda jauh. Oh, bukan standar dari sekolah rakyat, itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur. Jadi itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa ke sekolah rakyat pada saat kami ada acara di Malang kalau nggak salah itu, atau di mana itu. Jadi itu bukan itu yang dimaksud sepatu. Diberikan kepada siswa sekolah rakyat oleh Ibu Gubernur, bukan pengadaan dari Kemensos. Sepatunya dari Bu Khofifah. Ya itu pemberian, bukan pengadaan. Itu bantuan dari Bu Khofifah untuk siswa sekolah rakyat di Jawa Timur. Ya di Jawa Timur saya tidak tahu berapa siswa sekolah rakyat yang diberi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Tapi itu adalah pemberian khusus Ibu Gubernur untuk siswa sekolah rakyat. Mengutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani menilai peristiwa meninggalnya siswa SMK di Samarinda ini menjadi alarm soal pendidikan di Indonesia. Ia juga mendorong adanya pengusutan tuntas secara medis terkait penyebab meninggalnya siswa tersebut, serta meminta pemerintah melalui kementerian lembaga untuk bersinergi dengan pemerintah daerah untuk terus memperkuat penyaluran bantuan perlengkapan sekolah hingga layanan kesehatan berbasis sekolah atau UKS dan program perlindungan sosial. Tengah wacana program sepatu sekolah rakyat, masih ada siswa yang tak mampu membeli sepatu sekolah. Kasus Mandala menjadi tamparan bagi pemerintah atas lemahnya perhatian terhadap rakyat miskin. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.